Muli 99,9 MHz dan Pemancar Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI untuk program di Palembang pagi ini hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977. Ini program khusus untuk memberikan ruang untuk aduan atau keluhan pendengar. Ini setiap hari Senin dan Jumat ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bisa Anda sampaikan di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Sambil menanti telepon Anda untuk bergabung bersama kami, dan kami akan juga memberikan informasi-informasi lainnya di ruang dengar Anda hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sepanjang tahun 2024 ini memberikan suntikan vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap 10.000 ekor hewan ternak milik masyarakat di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pertanian Oku Husmin ini melalui Subkoordinator Keswan Hendri Afrizal ini mengatakan bahwa cakupan program vaksinasi anti PMK di wilayahnya pada tahun 2000 lalu, maksud kami di tahun lalu ini mencapai 100% sesuai target sasaran. Hingga akhir Desember 2024 tercatat sebanyak 10.000 ekor hewan ternak sapi, kerbau, kambing, dan domba ini menjadi yang mendapatkan suntik. Cara juga menjelaskan bahwa pemberian vaksin PMK bagi hewan ternak sebagai program nasional yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk melindungi sektor peternakan dari penyakit menular dan bisa mengancam kesehatan ternak dan manusia. Dan hal tersebut juga dilakukan ini untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku saat ini yang sedang menjangkit hewan ternak di beberapa daerah di Indonesia. Pemberian vaksin Aptofor ini dilakukan untuk memberikan kekebalan tubuh pada hewan ternak agar kebal dari penyebaran PMK yang saat ini merabak di berbagai daerah di Indonesia tersebut. Dan penyuntikan vaksin tersebut ini dilakukan oleh tim Satgas PMK dengan cara mendatangi langsung ke tempat-tempat peternakan hewan ternak untuk disuntik obat penangkal wabah tersebut. Dan kami juga menginformasikan kepada Anda pendengar, siaran ini dapat Anda dengarkan melalui via streaming kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital di Play Store atau juga di App Store ya. Di kesempatan ini di program khusus kita beralih ke daerah selanjutnya. Kita ke daerah Musi Banyuasin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana banjir dan tanah longsor. Karena wilayah Muba saat ini memasuki musim cuaca ekstrim. Dan langkah ini dilakukan untuk menghindari adanya korban jiwa dan kerugian material akibat kondisi cuaca yang tidak menentukan. Dan menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah Musi Banyuasin diperkirakan akan terus mengalami curah hujan tinggi disertai angin kencang hingga akhir Januari 2025. Kepala BPBD Musi Banyuasin Pati Ridwan ini menyampaikan bahwa daerah-daerah yang berada di bantaran sungai menjadi rentan yang terdampak. Dan ia juga menambahkan bahwa masyarakat ini diminta untuk segera mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi apabila terjadi curah hujan tinggi secara terus-menerus. BPBD telah menyiapkan petugas selama 24 jam ini untuk memonitor kondisi wilayah dan merespon laporan warga. Sebelumnya,
Banjir ini sempat terjadi di wilayah Kecamatan Sungai Keruh, Desa Kertajaya, dan beberapa rumah warga terendam namun tidak ada korban jiwa. Jadi kejadian tersebut ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar selalu waspada dan mengikuti arahan petugas terkait. Dengan cuaca ekstrim yang diperkirakan terus berlangsung, Pati juga mengingatkan ini pentingnya kerjasama antar instansi untuk mengantisipasi potensi bencana dan termasuk banjir dan pohon tumbang yang kerap terjadi. Masyarakat ini dihimbau untuk tetap tenang namun waspada serta segera melaporkan situasi darurat ke Posko BPBD Musi Banyuasin. Yang ingin bergabung bersama kami masih mengajak Anda di ruang dengar Anda di program khusus untuk memberikan ruang atau juga aduan atau keluhan pendengar setiap Senin dan Jumat ya. Dan ini setiap pukul 9 hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI. Di line telepon kami di 07113. Voice note Anda melalui WhatsApp di 082179279090. Dan kami Mau nanya nih Mbak, ya. katanya bulan Ramadan nanti anak sekolah diliburkan semua. Apa benar itu, apa memang hoax Mbak? Baik, ini tentang libur sekolah yang diperkirakan 1 bulan ya, suci Ramadan. Dan silakan pada saat bulan suci Ramadan ya. Dan pendengar informasi cuaca di Sumatera Selatan hari ini Jumat 24 Januari 2025 ini diprediksi akan berawan dan hujan ringan di beberapa wilayah. Dan ini ada perkiraan cuaca untuk beberapa kota di Sumatera Selatan. Untuk Palembang, hujan ringan dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 75 hingga 97%. Untuk Lubuk Linggau, berawan dengan suhu udara 23 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan udara 78 hingga 98%. Untuk Kota Pagar Alam, hujan ringan dengan suhu 21 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan udara 75 hingga 96%. Untuk Prabu Muli, hujan ringan dengan suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 74 hingga 98%. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga mengingatkan masyarakat untuk pada potensi kejadian ekstrim dan bencana hidrometeorologi di akhir bulan Januari 2025. Kita beralih ke daerah lainnya pendengar. Pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mengatasi bencana tanah longsor yang menutup 2 titik ruas jalan di Desa Bedeng 3, Kecamatan Markuk, Ranau Selatan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Oku Selatan, Heri Pramono di Muara II ini mengatakan bahwa curah hujan tinggi yang terjadi pada hari Senin kemarin menyebabkan longsoran tanah dari atas bukit hingga menutupi ruas jalan di Desa Bedeng 3. Dan meskipun tidak ada korban jiwa, namun dampak yang ditimbulkan akibat longsor tersebut ini telah mengganggu kelancaran arus lalu lintas kendaraan roda 2 dan 4 hingga lumpuh total. Dan tentunya mendapat laporan dari masyarakat tersebut, BPBD Oku Selatan ini menerjunkan personil ini untuk mengangkat tanah longsor menggunakan alat berat agar akses jalan kembali terbuka. Dan proses evakuasi